Salam Rugged Mania, jumpa lagi di channel kebanggaan kita, Rugged ID. Baik Rugged Mania, apa kabar? Semoga Rugged Mania semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusan. Baik Rugged Mania, kali ini tim Rugged ID ingin menanggapi request dari Rugged Mania mengenai sepatu Red Wing yang ikonik. Untuk itu, kita akan mengulik lebih dalam mengenai dua seri sepatu Red Wing yang ikonik, yaitu 1907 dan 8085. Dan juga nanti kita akan tunjukkan before after dari kedua seri tersebut. Untuk itu, simak dan pantangi terus channel Rugged ID. Don't forget like, share, and subscribe channel Rugged ID. Straight to the point. Oke Rugged Mania, mungkin buat sebagai Rugged Mania masih bingung membedakan sepatu Red Wing yang original ataupun yang fake. Sebelumnya kita telah membahas dan Rugged Mania bisa cek di video kita sebelumnya di link di atas. Oke Rugged Mania, langsung saja nih kita akan mengulik lebih dalam mengenai dua seri sepatu Red Wing yang ikonik. Yaitu ini dia sepatunya. Oke. Tentunya 1907 dan 8085 ini menjadi ikonik karena memang banyak diminati oleh berbagai kalangan, baik dari selebriti, mungkin juga berbagai kalangan masyarakat ya. Tentunya ada keistimewaan atau keunikan dari kedua seri tersebut. Mungkin kita lihat dulu satu persatu dari kedua seri ini ya. Yang pertama kita lihat dulu yang 1907. Oke Rugged Mania, yang membuat 1907 ini lebih spesial atau istimewa dari serial Red Wing lainnya. Yang pertama kita bisa lihat dari latches yang digunakan ya. Latches yang digunakan yaitu leather latches dan dengan bonus taslan latches. Dan juga dilengkapi dengan leather insole. Nah, leather insole ini membuat si user dari 1907 ini menjadi nyaman karena ini ada busa di bagian bawah. Ketika digunakan memiliki daya traksi atau daya tekan yang kuat ketika dipakai sepatu 1907. Untuk bentuk dari 1907 ini mungkin Rugged Mania semua sudah tahu ya. Untuk bentuknya ini bentuk mock toe boot, dan mock toe boot itu tersendiri telah dirilis oleh Red Wing sejak tahun 1952 dan masih diminati oleh para boots lover hingga saat ini. Kemudian kita bisa lihat untuk bagian upper dari 1907 ini, untuk leathernya menggunakan warna copper rock talk leather ya, atau nama lainnya warna tembaga. Kemudian untuk konstruksinya ini 1907 menggunakan Goodyear Welt. Kemudian kita bisa lihat pada bagian midsole. Keistimewaan dari 1907 ini terletak pada bagian midsole karena pada bagian midsole ini menggunakan Norwegian Strom Welt sehingga memberi ketahanan yang lebih terhadap air sehingga membuat kenyamanan user dari 1907 menjadi lebih nyaman. Kemudian untuk bagian outsole menggunakan traction thread outsole ya. Ini bisa kita lihat dengan emboss Red Wing. Dan perpaduan dari outsole yang berwarna putih dan upper yang berwarna tembaga akan memberikan kesan vintage dan sehingga cocok dipadukan dengan berbagai outfit dan berbagai kalangan tentunya. Oke Rugged Mania, kita selanjutnya lihat untuk 8085. Oke Rugged Mania, untuk 8085 ini kalau kita lihat tentu memiliki perbedaan yang mencolok dengan 1907. Dari segi bentuk, 8085 ini disebut dalam artikel Red Wing itu Iron Ranger. Nah, memang Iron Ranger ini lebih kesannya itu seperti sepatu pekerja ya. Karena memang pada tahun 1930 ini dirilis oleh Red Wing, digunakan oleh para pandai besi ya di Amerika. Sehingga kesan pekerjanya sangat kelihatan dan tentunya sangat workwear banget. Untuk konstruksi dari Iron Ranger 8085 ini menggunakan konstruksi Goodyear Welt. Dan untuk kulit, warna kulit dari 8085 ini sama dengan 1907 tadi ya, yaitu copper rock talk leather. Dan untuk Iron Ranger ini dari latches dia menggunakan taslan latches dan ada speed hook pada bagian eyeletnya. 8085 ini atau Iron Ranger pada umumnya menggunakan speed hook sehingga membuat penggunanya lebih mudah dalam mengikat atau menggunakan tali dari sepatu 8085 dan Iron Ranger pada umumnya. Kemudian pada bagian
kita lihat bagian sole ya. Sole dari 8085 ini menggunakan mini look Vibram 430. Ini bisa kita lihat ada emboss Vibram dan memiliki heel dengan emboss Red Wing. Sehingga memang kalau kita lihat secara kita bandingin nih 8085 dan 1907 dari segi style untuk 8085 ini memang rugged style banget ya. Karena kelihatan dari bentuknya yang sangat berkarakter seperti itu ya. Dan untuk 1907 ini bisa masuk ke rugged dan juga bisa untuk style yang casual dipadukan dengan outfit rugged mania. Oke Rugged Mania, dan di hadapan Rugged Mania semua untuk 1907 dan 8085 ini kondisinya masih baru ya. Dan mungkin sebagian Rugged Mania penasaran atau bertanya-tanya kalau sudah pemakaian tuh gimana sih sepatu Red Wing 1907 dan 8085 ya. Nah, kita di sini punya sampelnya akan kita tunjukin buat Rugged Mania semua supaya Rugged Mania punya gambaran ini sepatu Red Wing setelah pemakaian beberapa tahun jadi seperti apa. Kita rapikan dulu. Ya, untuk 1907 setelah pemakaian bisa kita tunjukkan seperti ini, ya, dan 8085 seperti ini. Baik, untuk 1907 ini telah dipakai kurang lebih sekitar 5 tahun ya, 5 tahun pemakaian, jadi seperti ini. Jadi ini baru, before dan afternya seperti ini. Dan setelah pemakaian kurang lebih sudah 2 tahun pemakaian, jadinya bisa seperti ini. Dan ini yang baru dan ini afternya. Oke Rugged Mania, perlu digarisbawahi untuk patina yang dihasilkan dari setiap sepatu itu tentu akan berbeda-beda ya. Hal ini bisa kita lihat untuk 1907 yang baru dengan yang lama atau setelah pemakaian. 5 tahun pemakaian tentu memberikan kesan yang berbeda. Sedangkan ini yang 8085 yang baru 2 tahun dipakai memberikan warna yang sangat mencolok. Tentunya ini dipengaruhi oleh treatment ataupun aktivitas, sehingga hasil atau patina yang dihasilkan juga berbeda-beda ya. Dan ini memang kalau kita renungkan sama ya seperti hidup ya. Kadang-kadang ya awalnya sama gitu, tapi endingnya itu jadi berbeda ya. Memang untuk boot ini memiliki makna filosofis ya, yang sangat mendalam gitu ya. Sorry. Kita kembali ke topik ya, mengenai keistimewaan dari 1907 dan 8085. Oke Rugged Mania, di awal kita telah sebutkan bahwa untuk 1907 dan 8085 ini memiliki jenis kulit yang sama, yaitu copper rocktalk leather ya. Dan tentu walaupun jenis kulitnya sama, tapi kita bisa lihat perbedaan dari after dari 1907 dan 8085. Ini menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok ya. Dan ini tentunya perbedaan ini dipengaruhi oleh treatment dari si user sepatu tersebut. Nah, baik, yang pertama kita lihat dari 1907. Di sini sudah terlihat perbedaan yang sangat mencolok antara before dan afternya. Untuk afternya, ini dari bagian upper bisa terlihat warna yang lebih kontras ya, lebih kontras ketimbang yang before. Kemudian kita juga bisa lihat dari segi durability untuk 1907 yang telah digunakan selama 5 tahun. Di sini kita bisa melihat dari jahitan ya, dari jahitan ini sangat kokoh, di mana tidak ada benang yang lepas. Bisa kita lihat di setiap sisi, kemudian di sisi sebelah sini masih aman semua benangnya, tidak ada yang lepas. Kemudian juga bisa kita lihat di bagian midsole, ini juga masih sangat kokoh ya. Kemudian juga untuk bagian outsole, ini terlihat ada sisi yang agak miring ya. Nah, agak miring, dan ini memang wajar karena pemakaian yang masih sangat wajar. Dan sebenarnya hal lain yang lebih penting dari outsole itu kita bisa lihat di antara midsole dan outsole, ini masih sangat rekat ya, atau masih sangat rapat dan tidak ada space. Dan ini menunjukkan konstruksi yang sangat kuat tentunya, dan masih aman untuk kita pakai hingga beberapa jangka waktu ke depan tentunya. Oke, selanjutnya kita bisa lihat untuk 8085. Oke Rugged Mania, untuk 8085 before afternya di sini kita bisa lihat perbedaan yang sangat mencolok. Di mana pada 8085 untuk yang before-nya ini terlihat lebih kontras ketimbang yang afternya. Sementara 1907 tadi afternya lebih kontras ketimbang yang before-nya. Dan itu tentunya dipengaruhi oleh cara treatment oleh si pengguna. Dan untuk dari segi konstruksi atau durability dari 8085
8085 ini bisa kita lihat setelah pemakaian 2 tahun masih juga sangat bagus ya dari segi jahitan. Ini tidak ada yang lepas satupun. Rugged Mania bisa lihat pertama dari bagian cap toe dan juga tristisnya masih sangat bagus sisi sebelah sini, dan juga bisa dilihat untuk sisi satunya. Rugged Mania bisa lihat hanya ada lekukan-lekukan, dan ini memang sangat wajar ya karena dipakai selama 2 tahun. Kemudian untuk di bagian midsole ini juga kita bisa lihat benang-benang dari jahitan bagian midsole masih sangat kuat, tidak ada yang lepas. Kemudian kita bisa lihat untuk bagian sole dari 8085. Dan untuk sole dari 8085 ini terlihat masih sangat bagus dan masih kokoh ketimbang tadi 1907 ya. Karena mungkin ini pemakaiannya masih 2 tahun ya. Jadi masih sangat apik bisa kita lihat dari segi tampilannya ini ya. Dan kembali lagi dari segi konstruksi dan durability, tentunya walaupun setelah dipakai selama 2 tahun, 5 tahun, sepatu Red Wing ini memiliki ketahanan yang sangat kokoh ya. Ini terbukti dari setiap jahitan dan setiap konstruksi yang kita telah lihat tadi satu persatu menunjukkan memiliki durability yang pastinya sudah teruji dan terukur oleh Red Wing Shoes. Oke, buat Rugged Mania mungkin yang masih bingung mengenai cara treatment sepatu boot khususnya Red Wing ya, yang model kulit copper rock talk ini kita sebelumnya pernah membahas ya mengenai treatment cuci dan treatment sepatu Red Wing, dan itu teman-teman Rugged Mania bisa cek di deskripsi yang kita cantumkan nantinya. Oke Rugged Mania, salah satu juga yang membuat 1907 dan 8085 ini menjadi ikoniknya Red Wing karena telah banyak digunakan oleh public figure ternama seperti David Beckham, Ryan Gosling, Drake, dan untuk yang di Indonesia salah satunya mungkin kemarin telah mampir ke warehouse kita ya, yaitu Bang Fadli Padi, dan kemudian juga banyak artis-artis atau public figure ternama lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Oke Rugged Mania, demikian pembahasan singkat kita mengenai 1907 dan 8085. Semoga pembahasan kita kali ini bisa menginspirasi Rugged Mania, dan dukung terus channel Rugged ID dengan like, share, and subscribe channel Rugged ID. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.